Membuat meja rias minimalis. Jadi hari ini saya akan membuat meja rias minimalis, teman-teman. Untuk bahannya ini kayu jati ketebalan 2 cm, teman-teman. Yang pertama di sini yang saya siapkan dinding atau pagarnya samping kanan kiri, teman-teman, dan daun mejanya. Ini proses penyambungan papan dengan alat sederhana seperti ini, teman-teman. Untuk penyambungan papan ini, untuk isiannya cuma saya kasih paku saja supaya lebih cepat proses pembuatan meja riasnya, teman-teman. Untuk lemnya ini saya menggunakan lem epoksi dari Union 2 komponen yang saya campur dengan oker kuning. Proses penyambungan papan sudah selesai. Lanjut proses penyerutan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, jadi ini sudah kering untuk penyambungan papannya. Ini untuk daun meja panjang 84 cm dan lebarnya ini 47 cm, teman-teman. Jadi panjang 84 cm dan lebar 47 cm. Kemudian untuk dindingnya tinggi 71,5 cm, teman-teman. Jadi tingginya 71,5 cm dan lebarnya 45 cm. Untuk dinding kanan kiri ini saya tempel, kemudian ini saya serut bekas gergajiannya supaya halus, dan proses seperti ini nanti akan jadi sama ya, teman-teman. Jadi kalau kita tempel seperti ini nanti presisi. Lanjut proses penyerutan seperti di video ini, teman-teman. Jadi ini prosesnya seperti ini untuk penyerutannya. Kemudian ini untuk daun mejanya. Untuk daun mejanya ini yang bawah, teman-teman. Ini yang bawah saya kasih jarak dari tepi itu 2 cm 2 cm.
Kemudian ini untuk palang bawah bagian depan ini 7,5 cm, kemudian tambah lagi 2 cm bagian palang bawah yang depan teman-teman. Kemudian untuk lacinya ini 12 cm teman-teman. Jadi modelnya seperti ini, nanti lacinya itu panjang. Setelah terpasang untuk palang bagian atas dan bawah, tidak lupa kita siku. Ini palang bawah bagian belakang dan ini palang atas bagian belakang. Untuk model list kakinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya proses pembuatan figura cermin dan figura pintunya. Untuk lebar pintu dan tingginya menyesuaikan ya. Jadi di sini setelah saya ukur kemudian saya proses untuk pembuatan pintunya.
Untuk figura cerminnya ini saya lubangi bagian belakang untuk ramnya, untuk tempat kacanya.
sudah jadi, lanjut proses pengamplasan untuk tahap finishing. Setelah pengamplasan selesai, di sini saya akan membuat filler menggunakan wood filler Impra yang saya campur dengan thinner. Untuk pencampurannya ini sesuaikan saja, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Sebelum kita dempul menggunakan dempul wood filler yang sudah campur tadi, kita dempul dulu bagian lubang-lubangnya menggunakan dempul wood filler ya. Setelah selesai pendempulan pada bagian yang berlubang-lubang, ini kita dempul menggunakan wood filler yang sudah kita campur dengan thinner tadi. Jadi ini pendempulan yang saya kuaskan. Setelah selesai pendempulan memakai kuas, ini kita tunggu sampai benar-benar kering. Sambil menunggu kering untuk pendempulan, kita akan mengadu untuk pewarnaan. Untuk warnanya ini saya menggunakan walnut brown yang nantinya saya akan campur dengan thinner 1:1. Intinya kalau pewarnanya 1 liter, jadi thinnernya juga 1 liter. Kemudian ini saya juga akan mencampur untuk sandingnya, sanding sealer. Perbandingan campuran thinner dan sanding sealer 1:1. Jika dirasa sudah kering, lanjut proses pengamplasan menggunakan nomor 240. Untuk pengamplasan harus benar-benar bersih dan merata hingga kelihatan permukaan kayunya. Selesai pengamplasan, lalu kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian selanjutnya ini kita tinggal menyemprotkan pewarnanya dulu. Jika penyemprotan pewarnanya sudah selesai dan benar-benar sudah merata, lanjut proses penyemprotan menggunakan sanding yang sudah kita campur tadi. Tidak lupa ini pakai hardener ya teman-teman. Ini saya memakai hardener 4 tutup. Dan kemudian ini saya tambah lagi pewarnanya yang tadi 1 tutup. Selanjutnya proses penyemprotan sanding dengan campuran warna tadi tipis-tipis merata. Jika dirasa pewarnaannya kurang rata bisa diulang lagi.
Dan jika sudah kering, selanjutnya di sini saya akan amplas menggunakan nomor 360 untuk pengamplasan ambang merata. Kalau sudah selesai pengamplasan, lanjut ini kita semprot lagi menggunakan sanding. Dan sanding ini kita campur lagi dengan hardener 3 tutup tanpa menggunakan campuran warna lagi. Setelah penyemprotan sanding tanpa campuran warna, tunggu kering sampai benar-benar kering. Kemudian kalau sudah kering kita amplas dengan nomor 360 ambang merata. Proses selanjutnya ini tahap finishing terakhir menggunakan clear gloss. Jadi untuk campuran clear gloss dengan thinner itu 1:1. Untuk penyemprotannya tipis-tipis sampai benar-benar merata. Kemudian jika kurang tebal kita bisa mengulang penyemprotannya. Nah, jadi untuk hasil proses pembuatan meja rias dan finishingnya seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya ya di kategori belum bagus, dan memang ini sengaja saya buat seperti itu karena menyesuaikan permintaan atau menyesuaikan untuk harganya. Jadi nanti kalau pingin yang lebih bagus untuk proses finishing itu prosesnya ya agak lama. Selanjutnya proses pemasangan cerminnya. Untuk bagian belakang ini saya tambah triplek ukuran 5 mili. Jadi untuk tripleknya ini istilahnya untuk pengaman. Nah, jadi untuk hasil proses pembuatan meja rias plus finishingnya hasilnya seperti ini teman-teman. Jika ada kesalahan dalam tutorial mohon maaf. Salam tukang kayu.